Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kinematika gerak lurus, yang dimana kinematika gerak lurus ini merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang benda yang bergerak dengan lintasan lurus yang tanpa memperhatikan gaya penyebabnya. Atau lebih jelasnya, kita lihat konsep dasar dari kinematika gerak lurus. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai kinematika dari gerak lurus. Yang dimana di sini ada 3 konsep dasar mengenai kinematika gerak lurus. Yang pertama, di sini suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya itu selalu berubah terhadap suatu acuan. Kemudian, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika, atau ilmu yang mempelajari tentang benda yang bergerak namun tidak mempersoalkan gaya penyebab dari bergeraknya benda tersebut. Kemudian, gerak lurus juga disebut sebagai gerak satu dimensi. Nah, yang pertama di sini ada perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Langsung saja, yang pertama perpindahan, atau perpindahan ini merupakan besaran vektor. Karena misalnya perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Misalnya benda A bergerak ke titik B dengan jarak X, atau delta X ini sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Dengan catatan, jarak ini adalah besaran saklar panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Atau seperti contoh yang tertera, yaitu benda A bergerak ke titik B dengan jarak 5 meter dan kembali lagi ke titik A, sehingga perpindahannya itu atau delta X-nya itu sama dengan 0 karena jaraknya itu sama dengan 5 meter ditambah dengan 5 meter sama dengan 10 meter. Nah, selanjutnya di sini ada kecepatan atau besaran vektor. Yang bila mana benda memerlukan waktu atau delta T untuk mengalami perpindahan atau delta X, maka kecepatan rata-ratanya itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Silakan diperhatikan, di sini ada grafiknya. Nah, V rata-rata ini sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan antara X1 dan X2. Sehingga V rata-ratanya ini sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi X1, atau sama halnya dengan delta X dibagi dengan delta T. Nah, ini merupakan kecepatan rata-rata. Di sini mobil ini diam, kemudian berpindah tempat dengan jarak X, kemudian mobil ini kembali lagi berpindah tempat, sehingga X1-nya ini sama dengan T1. Kemudian X2 ini sama dengan T2 atau berbanding dengan T2. Bukan berbanding ya, tapi sama dengan T2. Nah, kemudian di sini catatannya, di mana kelajuan itu sama dengan besaran saklar. Bila memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya itu sama dengan jarak total yang ditempuh mobil tadi dibagi dengan waktu yang diperlukan, atau V sama dengan X dibagi dengan T. Kemudian di sini ada percepatan.
di mana percepatan ini adalah di sini percepatan ini ada percepatan rata-ratanya, perubahan kecepatan atau persatuan waktu. Percepatan rata-rata ini sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan T2 dikurangi T1 atau sama halnya dengan delta V dibagi dengan delta T. Kemudian di sini kita akan lanjut dengan pembahasan gerak lurus gerak lurus beraturan atau GLB, yang dimana GLB ini adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini ada contohnya suatu mobil yang bergerak dengan lintasan lurus, kemudian dengan kecepatan tetap, namun percepatannya itu 0. Di sini ada 3 grafik, yaitu grafik S terhadap waktu atau jarak terhadap waktu, grafik V atau kecepatan terhadap waktu, dan terakhir grafik percepatan A atau percepatan terhadap waktu. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan garis yang menghubungkan dari 0 hingga titik ini. Selanjutnya yaitu persamaan GLBB. Suatu mobil bergerak dari titik A ke titik B ini dengan kecepatan V sehingga jaraknya itu sama dengan X atau S. Nah, mobil ini bergerak dari titik A ke titik B, kemudian dengan waktu sama dengan T. Selanjutnya di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, luas dari grafik yang ada di dalam grafik ini sama dengan jarak atau S. Jarak dari perpindahan mobil ini dengan kecepatan V ke titik B dengan kecepatan V, sehingga perpindahan dari A ke B ini dengan selang waktu sama dengan T. Kemudian ini rumusnya, di mana X atau jarak ini sama dengan Vx dikali T. Kemudian V atau kecepatan ini sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian untuk waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini ada selanjutnya gerak lurus berubah beraturan, yang dimana gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap atau konstan. Nah, bisa dilihat untuk mobil yang bergerak. Di sini mobilnya melintas dengan titik acuan, kemudian percepatannya itu tetap atau konstan. Nah, sehingga besar percepatan ini sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V dibagi dengan perubahan waktu atau delta T. Sehingga bisa dirumuskan untuk percepatan ini sama dengan V0 ditambah A dikali T. Perlu diperhatikan bahwa percepatan ini ada 2 macam. Pada suatu mobil, misalnya percepatan dari mobil tersebut itu lebih besar dari 0, maka mobil tersebut mengalami percepatan. Namun apabila percepatan atau A lebih kecil dari 0 atau negatif, maka mobil tersebut mengalami perlambatan. Bisa diperhatikan ini grafik di mana ketentuan A ini sama dengan konstan. Ini grafik jarak terhadap waktu. Nah, teman-teman nanti bisa menyimpulkan maksud dari grafik ini. Sehingga dari grafik kecepatan terhadap waktu ini, jarak yang ditempuh benda atau S ini grafiknya seperti
V terhadap waktu, yang dimana jarak sama dengan luas grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian S ini sama dengan luas trapesium grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini dia untuk luas trapesium grafik P terhadap T. Kemudian jarak ini sama dengan jumlah garis sejajar X setengah tinggi. Nah, ini maksudnya teman-teman bisa memperhatikan garis merah ini, sehingga S atau jarak ini sama dengan buka kurung V0 ditambah VT dikali dengan setengah kali T. Nah, bisa disimpulkan menjadi bahwa rumus dari S ini adalah 2 dikali setengah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Seperti ini. Ini dia rumus dari T itu, rumus dari S ya di sini rumus S atau jarak. Nah, ini merupakan turunan-turunan rumus, sehingga S ini bisa didapatkan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T. Selanjutnya, nah, ada persamaan GLBB. Ini dimana VT ini sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian S ini V0 dikali T ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.